Baik, hari ini saya ingin menceritakan mengapa rumah baca yang saya dirikan itu saya beri nama Rumah Baca Malaka. Ya, mungkin tidak perlu saya ceritakan, tentu saja tokoh yang sangat menginspirasi saya adalah Tan Malaka, yaitu khususnya dari buku Madilog. Bagaimana cita-cita buku Madilog ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya ketika manusia Indonesia ini menginginkan kemerdekaan 100%, maka mereka harus berpikir berdasarkan materialisme, dialektika, dan logika. Memang sosok Tan Malaka ini merupakan sosok yang penuh kontroversial, tentu saja karena bagaimana keaktifannya sebelum masa kemerdekaan itu pada Partai Komunis yang tentu sangat dilarang di Indonesia. Tapi kita harus menyadari bahwasanya itu terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi Tan Malaka tidak terlibat pada pemberontakan G30 SPKI 1965 dan yang sebelumnya 1949. Sosok Tan Malaka banyak sekali menginspirasi anak-anak muda di Indonesia. Tan Malaka yang memiliki nama lengkap Sultan Ibrahim Datuk Sultan Malaka, orang Sumatera Barat, yang sangat menginspirasi Indonesia bagaimana dia menulis buku yang melampaui zamannya pada saat itu, yaitu Nar The Republik Indonesia. Di saat belum ada persatuan di Indonesia, belum ada Sumpah Pemuda, tetapi Tan Malaka sudah menulis buku Nar The Republik Indonesia. Sehingga Tan Malaka diberikan gelar pahlawan oleh pemerintah Indonesia, menjadi Bapak Republik Indonesia. Kembali kepada semangat Madilog. Jadi memang rumah baca yang saya dirikan itu bertujuan untuk tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Memang bangsa Indonesia di saat ditulisnya buku Madilog, yaitu tahun 1943, memang Indonesia pada saat itu belum merdeka dan menjelang kemerdekaan. Kita tahu itu, dan Tan Malaka tahu itu. Tetapi bagaimana mempersiapkan manusia Indonesia ini supaya merdeka 100%? Karena ya secara latar belakang masyarakat Indonesia dijajah 350 tahun. Angka 350 tahun mungkin bisa kita perdebatkan, tetapi nyatanya dalam buku sejarah disampaikan seperti itu. Lalu bagaimana secara sosiokultural masyarakat Indonesia di bawah feodalisme, bagaimana pemimpin-pemimpin daerah itu menjadi tuan tanah dan masyarakat itu selalu terpinggirkan, dan bagaimana pengkultusan sosok juga sangat besar paham di Indonesia, dan itu berlanjut pada saat ini. Kita masyarakat Indonesia ini belum merdeka 100%, karena memang ya kita ketahui bagaimana berkembangnya sekarang. Memang bukan lagi feodalisme darah biru, tetapi feodalisme politisi, feodalisme politik. Bagaimana kita mengkultuskan satu sosok seakan-akan sosok itu adalah sosok yang sempurna dan tak pernah punya kesalahan, dan kita tidak boleh mengkritisinya. Yang saya inginkan dari berdirinya Rumah Baca Malaka adalah bagaimana anak-anak atau masyarakat kita bisa berpikir secara kritis, bisa berpikir secara materialisme, bagaimana berpikir secara ilmiah berdasarkan zat yang berwujud, bagaimana menghilangkan logika mistika, karena memang secara sosiokultur logika mistika itu sangat erat dengan masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana masyarakat ini berpikir ilmiah, maka memang tidak ada cara lain yaitu meningkatkan literasi.
Lalu kita harus membiasakan bagaimana masyarakat ini berpikir secara dialektika, bagaimana menghasilkan suatu ide dengan tabrakan ide yang lain, bagaimana tesa dilawan dengan antitesa yang bisa menghasilkan sintesa yang hasilnya memang yang terbaik. Memang sesuatu ide harus ditumbuhkan atau dilawan dengan ide yang lain supaya menghasilkan ide yang terbaik. Dan bagaimana masyarakat juga berpikir berdasarkan logika. Memang kita tidak bisa memungkiri adanya alam gaib, tetapi bagaimana kita harus menghilangkan logika mistika yang ada di masyarakat. Jadi cita-cita dalam buku Madilog itu adalah Indonesia akan benar-benar cerdas dan benar-benar merdeka apabila masyarakatnya berpikir berdasarkan materialisme, dialektika, dan logika. Dan itu yang saya cita-citakan lewat berdirinya Rumah Baca Malaka. Dan saya harap mulai dari anak-anak, kita didik, kita tingkatkan literasinya, bagaimana kita tingkatkan tingkat pemahamannya terhadap bacaan, lalu kita latih logika matematikanya. Kita latih logika matematika, logika berpikir mereka, supaya anak-anak kita berpikir secara ilmiah. Yang mana tujuannya adalah Indonesia Emas 2045. Sekarang belum terlambat, masih ada 20 tahun lagi. Yang mana anak-anak sekarang yang usia SD, usia SMP adalah masa depan Indonesia Emas 2045. Dan saya berharap gerakan ini bukan cuma pada diri saya, karena memang saya bukan punya kelebihan harta yang banyak, bukan punya kemampuan yang lebih, tetapi saya ingin dari sedikit yang saya punya, saya bisa berbagi dengan orang lain, dan benar-benar bisa bergerak sama-sama untuk menuju Indonesia Emas. Walaupun sekarang sepertinya tidak ada harapan, tetapi kalau kita bergerak sama-sama, insya Allah kita akan benar-benar menuju Indonesia Emas 2045. Dan Rumah Baca Malaka jujur juga terinspirasi dari program kawan-kawan di Malaka Project. Terima kasih kepada kawan-kawan di Malaka Project. Jadi tujuan kita sama, yaitu mencerdaskan anak-anak Indonesia. Dan mudah-mudahan apa yang sedikit saya lakukan ini bisa menginspirasi, dan saya minta doanya dari kawan-kawan semua supaya apa yang saya lakukan di Rumah Baca Malaka bisa saya duplikasi melalui program yang benar-benar saya lakukan, begitu juga dari kawan-kawan yang mendengarkan apa yang saya sampaikan saat ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.